السابق عن تغسيل الميت، والحديث هنا عن صفة التكفين. قال رحمه الله: خامسا تكفين الميت. الأفضل أن يكفن الرجل في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدرج فيه إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. والمرأة تكفن في 5 أثواب، في درع وخمار وإزار ولفافتين. والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت. لكن إذا كان الميت صدر ويكفن في إزاره ورداءه أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله: المحرم امرأة كفنت كغيرها، ولكن لا تطيب ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين، ولكن يغطى وجهها ويدها بالكفن الذي كفنت فيه، كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة. ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى 3 أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين. قال رحمه الله: خامسا تكفين الميت، وهذه المرحلة التي تلي التغسيل. ما قرأ بس سؤال، هل الصوت واضح؟ يكتب كل متقطع الصوت. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Syekh Abdul Aziz bin Baz membahas tentang tata cara memandikan mayit, beliau melanjutkan dengan tata cara mengkafani mayit. Beliau mengatakan yang kelima adalah mengkafani mayit. Yang lebih afdal dan lebih utama, laki-laki dikafani dengan 3 lapis kain yang putih selain baju gamis dan sorban, sebagaimana kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenazah dimasukkan ke dalam kain tersebut, dan apabila jenazah tersebut dikafani dengan baju panjang dengan sarung dan 1 lipat kain, maka tidak mengapa. Adapun jenazah perempuan atau wanita, maka dikafani dengan 5 pakaian: baju panjang, kerudung, sarung, dan 2 lapis kain. Dan yang wajib untuk semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, adalah cukup 1 lapis kain yang menutup seluruh badan jenazah tersebut. Dan apabila jenazah tersebut adalah seorang muhrim, seorang yang sedang berihram, maka dimandikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara dan dikafani dengan sarung dan selendang
yang ia gunakan atau selainnya, dan tidak boleh ditutup kepalanya juga wajahnya, dan tidak boleh untuk diberi wangi-wangian, karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan bertalbiyah, sebagaimana keterangan dari hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila mayat tersebut adalah seorang wanita yang sedang ihram, maka dikafani seperti jenazah yang lain, dan tidak diberi wangian, juga tidak boleh ditutup mukanya dengan cadar, juga tidak boleh dipakaikan dua kaos tangan di tangannya. Akan tapi wajahnya ditutup, juga kedua tangannya ditutup dengan kafan yang digunakan untuk mengkafaninya, sebagaimana yang telah dijelaskan tentang tata cara mengkafani mayit wanita. Dan anak kecil dikafani dengan 1 lapis kain sampai 3 lapis. Juga anak kecil perempuan dikafani dengan menggunakan baju panjang dan 2 lapis kain. Perkataan Syekh bin Baz rahimahullah yang kelima, takfinul mayit, mengkafani mayit, ini adalah langkah ketiga atau langkah berikutnya setelah memandikan mayit. Ya, setelah beliau menjelaskan tentang tata cara memandikan mayit, beliau menjelaskan tentang tata cara mengkafani mayit. قال رحمه الله: الأفضل أن يكفن الرجل في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بأثواب قطع من القماش طويلة تكفي كل واحدة منها أن يلف بها الميت. وقد جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف، أي من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، فيها إدراجا أن يوضع الميت على الثوب الأول ثم يلف به كاملا، ثم الثاني يكون من تحت، وهكذا. وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، وإن كفن في لفافة واحدة فقط فلا بأس، لأنه يحصل المقصود وهو ستر الميت. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan yang lebih utama bagi mayat laki-laki dikafani dengan 3 lapis kain putih selain baju gamis, baju panjang, dan sorban, sebagaimana kafan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dimaksud dengan kain di sini yaitu kain yang panjang yang cukup untuk, ya, setiap 1 lapis kain tersebut cukup untuk menutup seluruh badan mayit. Dan dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 athwabi bildin sahuliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lapis kain putih min kursuf, dari kain katun. Laisa fiha qamisun wala imamah, ya, selain gamis dan baju dan sorban. Dimasukkan, ya, mayit tersebut dimasukkan ke dalam kain tersebut. Pertama dimasukkan ke dalam lapis yang pertama, kemudian dilipat secara sempurna, begitu pula yang kedua di bawahnya, dan seterusnya. Dan apabila dikafani dengan baju, sarung, dan 1 lipat kain, maka tidak mengapa. Jadi boleh mengkafani mayit dengan 1 lapis kain saja, karena yang diinginkan adalah menutup mayit tersebut. والمرأة تكفن في 5 أثواب في درع وخمار وإزار ولفافتين، وهذا زائد على تكفين الرجل، لأن فيه مبالغة في ستر المرأة والعناية بسترها، وهي تزيد في حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته، فكذلك تكون حالها في الموت.
يبدأ تكفينها بالإزار على العورة وما حولها، ثم الدرع على الجسد، ثم الخمار على الرأس وما حوله، ثم تلف باللفافتين على النحو المذكور بالنسبة للرجل. هذا هو الأفضل كما ذكر أهل العلم، وجاء في ذلك أحاديث تدل عليه، وإن كفنت في أقل من ذلك فلا بأس. وقد ورد في ذلك حديث ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا. قال ابن المنذر رحمه الله: أكثر من نحفظ عن أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في 5 أثواب. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن عدد أكفان النساء 3 لفائف بيض كما جاء في حق الرجل، لأن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، ولأن في إسناد الحديث المروي في هذا الباب مقالا. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun mayit wanita atau jenazah wanita maka dikafani dengan 5 pakaian, yaitu baju, kerudung, sarung, dan 2 lapis kain. Dan ini lebih banyak daripada kafan jenazah laki-laki, karena kita harus menutup aurat wanita, dan aurat wanita itu lebih banyak daripada aurat laki-laki ketika masih hidup. Maka begitu pula ketika sudah meninggal. Dimulai dengan mengkafani jenazah wanita dengan sarung yang menutupi aurat dan sekitarnya, kemudian baju yang dipakaikan di badannya, kemudian kerudung yang dipakaikan di kepalanya dan sekitarnya, kemudian dibungkus dengan 2 lapis kain sebagaimana yang dilakukan untuk jenazah laki-laki. Dan ini yang lebih afdal dan lebih utama sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dan banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang hal tersebut. Namun apabila wanita atau jenazah wanita dikafani kurang dari apa yang disebutkan tadi, maka tidak mengapa. Di antara keterangan yang menjelaskan tentang apa yang disebutkan di atas yaitu hadis Laila binti Qanif Ats-Tsaqafiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, aku termasuk yang memandikan jenazah Ummu Kulthum, anak Rasulullah, anak wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia meninggal. Maka yang paling pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kami adalah sarung, kemudian baju, kemudian kerudung, kemudian selimut atau kain yang panjang. Kemudian dimasukkan jenazah Ummu Kulthum ke kain tersebut, kemudian kain berikutnya. Beliau mengatakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dekat pintu yang memegang kafan anaknya atau putrinya dan memberikan kami satu persatu. Berkata Ibnul Munzir rahimahullah, yang paling banyak yang didapatkan dari keterangan para ulama bahwasanya mayat wanita dikafani dengan 5 pakaian. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwasanya jumlah kafan wanita hanya 3 lapis kain putih sebagaimana sebagaimana kafan laki-laki. Karena secara asal hukum antara laki-laki dan perempuan itu sama, dan juga di sebagian sanad hadis yang meriwayatkan 5 pakaian itu ada yang melemahkannya. والواجب في حق الجميع ثوب واحد
يستر جميع الميت. الأكمل والأتم كما تقدم أن يكفن في 3 أثواب كما فعل بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإن لم يتيسر حصل المقصود بثوب واحد يستر جميع الميت. لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره ورداءه أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في شأن الرجل الذي وقصته ناقته، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. وفي رواية مسلم ولا وجهه، ولا يطيب كما تقدم في الحديث ولا تمسوه طيبا، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث على هيئته التي مات عليها ومعه علامة لحجه، وهي دلالة الفضيلة كما تقدم في مجيء الشهيد يوم القيامة وأوداجه تشخب دما. وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها من النساء كما تقدم، لكن لا تطيب لأن الطيب من المحظورات، ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يدها بقفازين، ولكن يغطى وجهها وبدنها بالكفن الذي كانت فيه، كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة، لأن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى 3 أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين لعدم احتياجها إلى الخمار في حياتها، فكذا بعد موتها. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang wajib untuk semuanya yaitu kafan semuanya hanya 1 lapis kain yang menutup seluruh badan jenazah tersebut. Namun yang lebih sempurna dan yang lebih baik sebagaimana apa yang telah kita sebutkan, yaitu mayat laki-laki dikafani dengan 3 lapis kain sebagaimana kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila sulit untuk mendapatkan 3 lapis kain, maka cukup dengan 1 lapis kain yang menutup seluruh badan jenazah tersebut. Dan jika mayit tersebut adalah seorang yang sedang ihram, maka dimandikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara, kemudian dikafani dengan sarung dan selendang yang ia pakai atau selainnya, dan tidak boleh ditutup kepala dan wajahnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menutup kepala dan wajah seorang yang sedang ihram dan diinjak oleh ontanya. Beliau mengatakan iksiluhu bima'in wasidr wa kafinuhu fi thawbaini wa la tumissuhu tiba wa la tukhammiru ra'sahu fa innallaha yab'athuhu yaumal qiyamati mulabbiya. Beliau mengatakan, mandikanlah ia dengan air yang dicampur dengan daun bidara dan kafani dia dengan 2 lapis kain, dan janganlah kalian memberinya wewangian dan janganlah kalian menutup kepalanya, karena Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadis ini hadis yang muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim beliau mengatakan wala wajhah, dan juga tidak boleh menutup wajahnya. Juga tidak boleh untuk diberi wangian sebagaimana yang datang dalam keterangan dalam hadis wala tumissuhu tiba, dan janganlah kalian memberinya wangi-wangian. Karena pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, ya, sebagaimana keterangan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dibangkitkan dalam kondisi ketika ia meninggal dan ada tanda bahwasanya dia sedang melakukan ibadah haji. Dan ini menunjukkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan pada kajian-kajian sebelumnya, yaitu seorang yang mati syahid pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan darahnya masih mengalir. Dan apabila mayit tersebut adalah seorang wanita yang sedang ihram, maka dikafani sebagaimana jenazah wanita yang lain, akan tapi tidak boleh untuk diberi wewangian, karena memakai wangi-wangian termasuk larangan-larangan ihram.
dan tidak boleh ditutup mukanya dengan cadar, juga kedua tangannya dengan dua kaos tangan, akan tapi tetap harus ditutup mukanya dan kedua tangannya dengan kafan yang digunakan untuk mengkafaninya sebagaimana telah dijelaskan tentang kafan wanita. Ya, karena seorang yang sedang ihram tidak boleh menggunakan cadar, juga tidak boleh menggunakan dua kaos tangan. Dan jenazah anak laki-laki yang masih kecil adalah 1 lapis kain sampai 3 lapis kain. Adapun jenazah anak perempuan, anak kecil perempuan, maka dengan 1 baju dan 2 lapis kain, karena anak wanita tidak dibutuhkan untuk dipakaikan kerudung sebagaimana ketika ia hidup, maka begitu pula ketika ia mati tidak dipakaikan kerudung. سادسا حق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات في حق الرجل، والأولى بغسل المرأة وصيتها ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها، وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، لأن الصديق غسل زوجته، ولأن عليا رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها. ذكر رحمه الله في هذه المسألة السادسة من الذي يتولى تغسيل الميت. قال رحمه الله: حق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، لأنه حق للميت، فقدم وصيه فيه على غيره، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات في حق الرجل، أي بعد الأب والجد الأبناء وإن نزلوا، ثم الإخوة وإن نزلوا، ثم الأعمام وإن نزلوا. والأولى بغسل المرأة وصيتها ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها. الأولى وصيتها، فإن لم يكن فالأم وإن علت، ثم البنت وإن نزلت، ثم الأقرب فالأقرب من نسائها، أختها من أب أو أم أو الشقيقة، ثم عمتها ثم خالته إلى آخره. وللزوجين لكل واحد منهما أن يغسل الآخر، لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، ولأن عليا غسل زوجته فاطمة، فالزوج له أن يغسل زوجته إذا ماتت، والزوجة لها أن تغسل زوجها إذا مات. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, poin yang keenam, yang paling berhak untuk memandikan mayit dan mensolatinya serta memakamkannya adalah orang yang diwasiatkan untuk perkara tersebut. Kemudian bapaknya, kemudian kakeknya, kemudian keluarga yang dekat dari asobahnya dari laki-laki. Dan yang lebih berhak untuk memandikan jenazah wanita adalah wanita yang diwasiatkan untuk hal tersebut, kemudian ibunya, kemudian neneknya, kemudian keluarganya yang dekat dari para wanita. Dan untuk dua suami istri, maka suami boleh memandikan istrinya dan istri boleh memandikan suaminya yang meninggal. Karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dimandikan oleh istrinya ketika meninggal, dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memandikan istrinya Fatimah radhiyallahu anha. Pada poin ini Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan dalam poin ke-6 siapa yang berhak untuk memandikan mayit. Beliau mengatakan yang paling berhak untuk memandikan, mensolati dan memakamkan adalah orang yang diwasiatkan untuk hal tersebut. Karena wasiat adalah hak seorang yang telah meninggal, maka didahulukan dari selainnya. Kemudian bapaknya, kemudian kakeknya, kemudian keluarganya yang dekat dari asabahnya untuk laki-laki. Ya, setelah bapak, maka yang berhak adalah kakek, kemudian anak-anaknya, kemudian saudara-saudaranya, kemudian paman-pamannya.
Adapun untuk mayit wanita, maka yang paling berhak memandikannya adalah orang atau wanita yang diwasiatkan untuk memandikan jenazah tersebut, kemudian ibunya, kemudian neneknya, kemudian keluarga terdekatnya dari kalangan wanita. Maka yang paling berhak memandikan jenazah wanita adalah wanita yang diwasiatkan untuk hal tersebut. Jika tidak ada orang yang diwasiatkan, maka ibunya, begitu seterusnya ke atas, neneknya dan neneknya, kemudian anak perempuannya atau cucu perempuannya dan cicit perempuannya, dapat saudari seibu atau saudari kandung. Kemudian bibinya dari bapaknya atau bibinya dari ibunya dan seterusnya. Adapun suami istri, maka keduanya boleh memandikan yang lain, karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dimandikan oleh istrinya dan sahabat Ali radhiyallahu anhu memandikan istrinya Fatimah. Maka seorang suami boleh memandikan istrinya apabila meninggal, dan seorang istri boleh memandikan suaminya apabila suaminya meninggal. وبقي الحديث عن صفة الصلاة على الميت والدعاء له، وهذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. Ya, yang tersisa dari pembahasan kita yaitu tata cara mensolati mayit dan mendoakannya, dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan dengan sesi tanya